Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang kembali di tutorial TV Beni RH bersama saya Beni, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai HTML ke materi pengembangan ya. Nah, di sini disebut sebagai materi pengembangan karena memang ini bukan membahas tentang HTML lagi, tapi membahas tentang apa yang bisa kita lakukan lebih jauh dengan HTML. Nah, gitu ya. Oke. Judulnya yaitu tentang merapikan form dengan tabel. Nah, oke, ini saya sudah kasih perbandingan ya. Jadi teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar form ya kan, selain form juga kita menampilkan video dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan kasih tips sebenarnya di materi pengembangan ini, bahwa kalau kita menampilkan form sekedarnya saja, jadi tampilannya akan seperti ini kira-kira. Kurang ini ya, kurang rapi dan kurang menarik gitu ya. Nah, makanya kita membutuhkan yang namanya teknik penampilan form supaya dia terlihat lebih lebih rapi. Kerapihan itu nanti akan memberikan kesan yang lebih positif bagi penggunanya gitu. Oke, kita akan coba buat yang seperti ini. Nah, caranya gimana nanti ya. Oke. Oke, caranya kita akan membuat form tersebut menggunakan tabel, teman-teman. Nah, jadi tabel ini selain dia digunakan untuk menampilkan data, juga bisa digunakan untuk mengatur layout dari halaman HTML kita. Ya, layout itu sendiri apa? Nah, layout itu adalah tata letak dari komponen-komponen website khususnya ya, sehingga dia diatur dalam format tertentu. Dengan cara tersebut, jadi website itu mempunyai pola ya, pola yang mudah diikuti oleh pembacanya. Bayangkan aja nih, sebuah parkiran tidak teratur, kira-kira tuh gimana ya? Misalnya motor atau mobil diparkir sembarangan, ya otomatis ketika kita mau keluar masuk parkiran ya susah gitu ya. Sama seperti layout HTML ini, kalau nggak dikasih layout atau nggak diatur penampilannya supaya rapi, nanti si pembaca atau yang mengaksesnya akan sangat sulit untuk menemukan, membaca informasi yang ditampilkan di website tersebut, dan jadinya websitenya nggak menarik sehingga orang-orang nggak akan mau mampir ke website kita. Oke, gitu ya. Oke, ini berbicara layout, tapi kita berbicara form, jadi kita skip dulu aja. Kita langsung ke coding ya. Saya akan buka seperti biasa tutorial HTML folder. Kemudian saya copy paste ini aja. Oke, di sini saya rename menjadi merapikan form gitu ya. Dibuka dengan Notepad, editor kita, andalan kita ya. Oke, kemudian kita delete dulu semua coding yang ada di sini. Baik, kita delete. Kemudian di sini titlenya kita rubah merapikan form dengan tabel gitu ya. Oke, caranya gimana? Nah, kita akan bikin yang seperti ini ya, yang lebih rapi lah dari yang ini. Jadi kita kembangkan aja. Jadi kita kembangkan dari yang ada saja. Open image in new tab. Oke, seperti ini supaya kita mudah. Nah, pertama-tama kita harus ngapain? Nah, kita akan menambahkan tulisan input produk ya, menggunakan tag H2. Oke, input produk H2. Saya lebih suka input data produk ya. Oke, data produk H2. Kemudian di sini kita kasih form /form gitu ya. Oke, kita pengen ada variasi di formnya, kita kasih aja ini field set, kemudian field set, kemudian kita kasih di sini. Oke, di sini ya, legend. Oke, legend.
formulir gitu ya, formulir legend. Oke, kemudian kita kasih di sini. Nah, di sini kita kasih tabel ya, tabel, kemudian slash tabel, kemudian kita atur bordernya dulu, border sama dengan 0 ya, kemudian cell paddingnya sama dengan 0 juga, cell spacing juga 0. Ini supaya tidak mengganggu tampilan kita nanti. Kita enter, kemudian di bagian sini, oke, bagian sini 1 2 3 4. Oke, pertama-tama ada nama produk ya, kita buat dengan tr, kemudian slash tr, kemudian di sini enter, kemudian di bawah sini, oke, 1 2 3 td nama produk ya. Titik duanya jangan dimasukkan di sini ya. Nah, tapi kita masukkan di td yang berikutnya, td titik 2 slash td. Nah gitu ya. Jadi jangan ditaruh di sini, karena nanti kalau ditaruh di sini nanti titik duanya nempel dengan tulisan produk. Oke, saya copy aja deh supaya nggak terlalu lama. Oke, dan ini adalah input ya. Input type sama dengan text, kemudian biarkan dulu ya, nanti kita rapikan di akhir. Kita lihat hasilnya, Ctrl S untuk menyimpan, kita buka. Nah, seperti ini ya. Biarkan dulu tampilannya seadanya, nanti kan kita rapikan juga ya. Selanjutnya kita menambahkan apa? Menambahkan kategori ya. Copy aja tr yang ini. Oke, copy aja, Ctrl C, Ctrl V, kemudian di sini kategori produk titik 2, dan di sini menggunakan apa? Checkbox, combo box ya. Dia menggunakan combo box. Oke. Combo box itu pakai tag apa? Select ya. Select, kemudian slash select, kemudian pakai selanjutnya adalah pakai tag apa? Nah, tag option ya. Oke, jangan kebanyakan. Option yang pertama, pilih kategori. Nah, ini untuk memunculkan pilihan kategori. Oke, coba kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Kategori yang pertama makanan, ini bebas saja ya. Kategori yang kedua minuman, kemudian di sini pakaian, dan di sini sembako. Sembako ya, sembako. Oke, kita save, nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah mulai kelihatan. Oke, kemudian apalagi deskripsi produk, kita copy yang ini aja. Oke, sampai sini ngopinya, Ctrl C, Ctrl V, taruh di sini kursor, kemudian nah, deskripsi produk, kemudian titik 2, kemudian di sini pakai text area ya, text area, calls-nya sama dengan, mungkin kita kasih aja 40 ya, 40, kemudian row-nya sama dengan berapa, 5 ya, kita kasih 5 aja, slash text area. Oke, kemudian deskripsi sudah, kemudian stok produk nih kita pakai number aja ya, Ctrl C, kemudian maaf, salah, jangan gitulah, cara bikinnya jangan gitu, paste, stok produk. Oke, salah, hati-hati ya teman-teman, ngetiknya jangan sampai salah. Kemudian nih input type sama dengan number ya. Kemudian di sini hapus saja, save, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, kurang lebih muncul seperti ini. Kemudian stok produk sudah, berat produk
perlu nggak ya? Ini jangan deh, saya pengen ada checkboxnya. Jadi kita bikin sedikit ada variasi ya. Checkbox, kemudian kita rubah ini status nih maksudnya box tersedia, artinya stoknya ada. Dan nah kita tambahkan NBSP ya supaya ada jaraknya. NBSP titik koma berapa kali sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Oke, sampai di sini. Oke, coba. Oke, NBSP nya 2 kali aja deh. Oke, kita copy yang ini, paste di sini, kemudian di sini habis ya, habis tersedia atau habis ya. Ini nggak usah terlalu ini ya, tersedia atau habis, nggak usah terlalu persis. Kemudian untuk harga produk, oke deh kita tambahin aja. Tapi kalau ini checkbox nggak ini juga ya, harusnya radio button ya, radio. Kemudian di sini juga radio, karena nggak ini ya, harusnya habis atau tersedia ini harus bisa dipilih cuma salah satunya aja. Status ya, namenya status saja. Kemudian paste save, kemudian kemudian ini bisa dipilih salah satu doang. Kemudian teman-teman kita tambahkan apa lagi, harga produk ya. Harga produk tuh pakai apa, pakai teks ya, kita copy aja yang teks ini, paste di sini. Harga produk, kemudian teks. Saya kira cukup di sini dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan button. Nambahin buttonnya gimana? Nah, ini tips yang cukup menarik kalau menurut saya. Teman-teman paste di sini. Untuk buttonnya nih teman-teman, buttonnya kita pakai call span sama dengan berapa baris nih, ada berapa baris nih, 1 2 3 ya, 3 baris. Rata align, rata apa, rata right ya, RIGHT, rata kanan, supaya nanti dia nampil di rata kanan. Satu dua. Sini input type sama dengan submit, value sama dengan petik, simpan ya, simpan. Satu lagi kita perlu untuk yang reset. Harusnya saya copy aja tadi ya, nggak apa-apa. Reset, kemudian value sama dengan batal. Batalnya untuk menghapus ya. Save, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian tiba saatnya untuk kita merapikan coding tampilan kita. Pertama-tama nih width dari ini ya, width dari kolom 1 ini tidak terlalu mepet lah ya. Maka kita harus setting widthnya. Caranya gimana? Nah, caranya untuk bagian sini salah satu aja ya. Salah satu mau nama produk ya, di kategori atau deskripsi, kita salah satunya di TD-nya ini kita kasih width sama dengan, coba kita coba aja 300, kegedean ya. Misalnya 150. Nah, cukup ya. Jadi salah satu aja di nama produk mau di kategori Nah, diatur width-nya sehingga semuanya juga ikut menyesuaikan. Kemudian untuk ini ya, untuk titik 2-nya juga kayaknya tuh terlalu kecil. Kita kasih 20 ya. Save. Nah, sudah menyesuaikan kan? Kemudian untuk size ini ya, yang bagus itu teks ini sama dengan sama dengan teks area ini.
text fill ini size-nya sama dengan text area, sama juga yang ini ya. Bisa nggak kita atur? Oke, berarti teks ini berada di sini size. Jadi untuk size, nilai size-nya ini kita apa ya? Kita raba-raba aja, coba-coba. Ctrl S. Nah, sudah ya. Karena ini 38, ini 40. Kenapa? Karena biasanya text area itu size-nya -2 dari teks input type text ini. Kalau kategori bisa nggak kasih size 35 misalnya. Kalau nggak salah nggak bisa ya. Nah gitu, nggak bisa karena dia akan ke bawah. Jadi kalau pengen width-nya sama, kita pakai style. Sesuaikan misalnya berapa? 100 px ya. Maaf salah, width width titik 2 width. Oke, 100 kurang, kita jadikan 300. Oke, kurang dikit ya, 302 mungkin. Oh, 1 pixel lagi ya, 303 berarti 1 pixel lagi. Nah, kurang lebih persis sama ya. Kemudian teman-teman, ini 3 buah ini sudah sama. Gimana untuk yang produk? Nah, untuk produk ini kita pakai pixel juga. Copy aja yang di select tadi. Kemudian kita cari input type number ya untuk stok produk, paste, save. Nah, ini kelebihan ya, beberapa pixel. Coba kita rubah menjadi 295 pixel. Oke, nah kok bisa ya sama langsung ini memang ya. Oke, kemudian untuk harga produk, karena dia berupa teks, harusnya size-nya sama ya, 38. Oke, sama atau tidak? Oh, sama ya. Kemudian untuk button ini kayaknya nggak sama ya, nggak sama lebarnya. Coba juga ini ya, backgroundnya. Saya pengen backgroundnya jangan sama deh, ini biru, yang ini abu-abu, biarin. Oke, coba kita lihat di sini ya, di si HTML ini kombinasi warna yang cocok. Yang cocok untuk biru, kayaknya biru yang mana? Biru ini ya, biru ini bagus kayaknya. Dodger blue. Berarti di sini kita pakai style sama dengan bg color, apa namanya, Dodger blue gitu ya. Kemudian save. Bisa nggak berubah warnanya? Nah, nggak bisa ya, karena seperti ini rasanya. Oh, nggak bisa juga. Background color, berarti saya harus lihat CSS aja deh. Background color, coba pakai yang light blue ini. Oke, kita lihat. Nah, bisa ya, light blue, atau di sini apa tadi? Dodge. Saya copy aja, paste di sini. Coba pakai tulisan huruf kecil. Oke, save. Bisa nggak? Nah, bisa ya. Oke, kemudian batalnya biarin aja dulu ya. Kemudian untuk formulir ini width-nya kita tentukan field set ini ya. Ini tulisan ini garis ini terlalu besar, jadi kita tentukan width-nya sama dengan auto. Coba supaya dia nggak ini, auto, supaya dia nggak terlalu lebar ya. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti kita tentukan tadi berapa ya width-nya? 303 ya. Coba kita tentukan di sini 320 px. Ya, kita menerka-nerka aja. Nah, 320 px seperti ini teman-teman. Kekecilannya kalau dia 400. Nah, sudah mulai kelihatan kalau 450. Oke. Nah, sudah fix 450. Oke, kemudian jarak ini ya teman-teman, antara text box dengan checkbox ini terlalu sempit. Itu karena cell padding atau spacingnya yang harus kita
rubah ya. Coba kita tambahkan menjadi 10 cell spacing atau paddingnya. Oke, nah bisa ya kelihatan di sini. Kalau cell spacingnya kita tentukan, width ininya juga harus kita perbesar ya. Misalnya sesuaikan jadi 70 supaya tulisan ini dia bisa ke samping sini aja. Nah, oke gitu teman-teman. Gimana kalau kita pengen deskripsi ini ditaruh di atas sini ya, dan titik duanya di atas ini? Bisa aja. Jadi di deskripsi ini kita taruh atau di bagian sini ya, file legend sama dengan top, bisa nggak ya? Nah bisa ya. Jadi seperti itu cara merapikannya. Nah sisanya kita mau ngapain? Nah kita pengen gimana kalau tulisan ini di tengah-tengah, bisa nggak ya tulisan sama formnya di tengah-tengah? Bisa. Kita coba pakai text center ya. Oke, setelah body, kemudian sebelum body kita tutup centernya, kita save. Nah jadi dia berada di tengah-tengah. Gimana kalau kita tambahkan di sini sebuah teks copyright ya, jadi agak keren dikit gitu ya. Copyright apa kemarin simbol copy, n copy ya, n copy by tutorial TV at Benny RH. Teman-teman bisa pakai nama teman-teman ya, 2021 titik, save, run lagi. Nah jadi sudah ada ininya, tutorial TV Benny RH 2021. Oke gitu teman-teman. Gimana saya pengen tampilan ini rata secara vertikal? Wah gitu, ini tekniknya nih, saya kasih tahu tekniknya. Karena ya kalau nggak ada pakai teknik ya nanti akan susah ya secara vertikal ini. Kita pakai satu buah tabel lagi teman-teman. Tekniknya taruh di sini tabel ya. Kemudian sebenarnya di sini width-nya IDTH sama dengan 100% ya. Kemudian di sini TR TD. Kemudian di bagian sini /TR salah, TD dulu, /TD/TR, kemudian baru /table. Nah kemudian di sini Valigan sama dengan middle, kemudian di sini Allegan sama dengan center gitu ya. Bisa nggak? Pasti nggak bisa. Nah nggak bisa karena apa? Nih border sama dengan 1 ya. Ini untuk mengetahui ini bahwa area tabel ini cuma sampai sini ya. Gimana supaya width-nya ini height dari tabel utama itu 100%? Bisa nggak kita setting GHT sama dengan 100% juga? Harusnya nggak bisa ya, karena kita sudah coba kemarin tuh nggak bisa ya. Makanya untuk height-nya ini agak ribet kalau di HTML ya. Oke, kita bisa pakai alternatif mungkin 1000. Oke, tapi nampilnya seperti ini ya. Nah inilah kelemahan HTML sebenarnya. Jadi dia susah untuk mengetahui width dan height-nya. Makanya HTML ini perlu dikawal oleh bahasa coding web lain. Salah satunya adalah CSS ya. 500. Oke. Kemudian kalau dia 700. Jadi kita sesuaikan ya, cari titik ininya, titik keseimbangannya. Nah sedikit lagi ya, mungkin ini 700, ini bordernya kita hilangkan. Oke, nah dia mungkin kurang lebih berada di tengah-tengah seperti ini. Nah untuk width ininya teman-teman, height
dari tabelnya, ya teman-teman harus bisa menerka-nerka lah ya. Karena kalau layar seperti ini biasanya dia layarnya ukurannya 1368 kali 766 maksimalnya. Nah, jadi teman-teman tinggal cari uh, di antara angka tersebut. Coba nih, saya kasih tahu cara melihat ukuran layar monitor teman-teman supaya bisa menentukan di mana tengah-tengahnya ya. Di display settings, kemudian teman-teman cari nih display resolution. Nih, kalau teman-teman display resolutionnya seperti yang saya, berarti lebar widthnya ini maksimal 1366 pixel dan heightnya 768 pixel. Kalau di atasnya teman-teman tinggal sesuaikan. Nah, nanti nilai width dan height yang ada di tabel ini tinggal sesuaikan dengan ini nilai resolusi layar teman-teman, sehingga bisa ditemukan titik tengahnya ya, titik tengahnya yang menyebabkan tampilan ini bisa berada di tengah. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Sampai sini saya kira sudah cukup untuk tips merapikan formulir form di HTML. Mudah-mudahan ada banyak manfaat bagi teman-teman. Kalau ada yang bingung atau error, silahkan teman-teman kasih komentar di bawah aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang kita membuat website menggunakan HTML ya, menggunakan layout HTML. Kita bikin tampilan yang benar-benar seperti website ini, yang ada layoutnya. Oke, sip. Akhir kata, kalau ada kekurangan mohon dimaklumi ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.